Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggapin lagi satu komentar terkait dengan Galbe dan juga pinjol dari Nala Dora. Jadi kalau datang mereka nggak buat laporan alasan kita nggak bayar ya Umi. Akhirnya tim yang kedua atau ketiga datang, ya mereka datang aja tanpa lihat laporan tim yang pertama, gitu nggak sih? Sebetulnya mereka itu buat laporan ya. Semua ya karyawan manapun ya, mereka itu kan karyawan ya, mereka buat laporan. Nggak mungkin nggak buat laporan. Tapi tim yang kedua yang megang data setelah dia itu kan tetap dia ngejar target ya. Semua kan masing-masing punya target. Kadang-kadang gini loh, yang namanya karyawan punya dikasih target, dia akan berusaha maksimal. Istilah kata, walaupun misalnya ini data busuk, pernah dipegang teman sebelumnya, data ini busuk, tapi dia pasti punya harapan bahwa siapa tahu ketika dipegang dia itu lagi ada duit ini nasabah. Jadi pas di temannya yang pertama nggak bayar, tapi pas di dia bayar, gitu loh, kayak iseng-iseng berhadiah kan, istilah kata begitu. Jadi kalau dikatakan nggak laporan, tetap laporan. Ya mungkin tim yang kedua tetap baca laporannya, ada juga yang nggak baca laporan, udah sikat aja lah, teror aja lah gitu. Ya, contohnya apa ya? Contohnya itu di kantor saya ya, dulu tuh pernah ya, ada satu nama dicari. Jadi ini kantor kan kantor kontrak, ya kan? Kantor kami tuh sistemnya kontrak 10 tahun gitu. Gedung itu sebelumnya tuh ada sebuah perusahaan resto. Ada satu nama dicariin terus, namanya Sri Miatun. Dicari terus sama debt collector gitu. Setiap kalinya nanya kita jawab, nggak ada nama itu gitu kan. Nanti selang berapa hari lagi, nyari lagi. Bisa bicara dengan Sri Miatun, nggak ada nama itu gitu kan. Nanti lagi berapa bulan lagi dicari lagi, nggak ada nama, sampai saya kerja di situ tuh udah 7 tahun. Itu nama Sri Miatun dicari terus. Padahal kan kita selalu bilang, nggak ada nama itu. Nama itu tuh nggak ada di tempat kami gitu kan. Berarti kan seolah-olah dia kayak nggak bikin laporan kan. Bikin laporan pasti. Nggak mungkin nggak. Tapi apa debt collector yang selanjutnya itu tetap nggak mau tahu. Tetap dia mencoba. Yang namanya dia pas dapat giliran dikasih, misalnya ibarat kata nih, disuguhin data 100 data. Itu yang sedang dihadapi dia di bulan itu, mau nggak mau ya dia harus follow up gitu kan. Dari hasil follow up-nya itu mereka bikin laporan, ya pasti bikin laporan, nggak mungkin enggak ya. Begitu lagi nanti dilimpahkan ke yang lain, ya data busuk tadi itu ya di follow up lagi gitu. Bukan berarti kalau kita udah bilang orangnya resign gitu terus dia akan berhenti, enggak. Tetap nyariin. Nanti beda orang lagi ya. Coba aja kalau nggak percaya di kantor jenengan kong kali kong sama teman jenengan yang resepsionis. Misalnya bisa bicara dengan Nala Dora gitu, terus kemudian resepsionis jenengan bilang udah resign orangnya. Kadang-kadang suka kong kali kong gitu kan. Nanti yang selanjutnya itu tetap akan nyariin lagi. Bisa bicara dengan Nala Dora, kan udah bilang udah resign gitu. Emang kayak gitu ya, mereka tuh kayak gitu ya. Kalau mereka satu kali melihat laporan, oh dibilang udah resign, terus nggak telepon lagi, ya mereka nggak dapat ini dong, target kerja mereka dong. Contoh lagi yang saya alami nih, contohnya lagi ya, gak usah kita cerita ya. Saya dulu diteror HCI atas utang saudara saya di Makassar, ya kan? Itu saya diteror tuh berbulan-bulan. Setiap hari itu, hampir setiap hari dengan 20 nomor berbeda yang kadang-kadang saya angkat, 1-2 saya angkat. Saya bilang, saya tidak tahu karena saya sudah nggak di Makassar, saya bilang begitu. Saya sudah lama pindah dari Makassar, saya di Jawa, saya nggak tahu dia keberadaannya di mana. Udah dong. Besok lagi ditelepon lagi, saya ngejelasin itu lagi sampai keluar urat-urat saya, sampai saya teriak-teriak itu. Saking jengkelnya. Yang pada akhirnya saya lelah sendiri menjelaskan itu. Lalu kemudian apa? Saya bikin laporan keberatan kepada pihak HCI. Artinya apa? Yang tadi debt collector pertama saya jelasin, saya nggak tahu. Karena apa? Saya sudah nggak di Makassar, saya udah nggak berhubungan sama ini orang. Nomor handphonenya juga saya sudah nggak tahu, saya bilang begitu kan. Berarti dia kayak nggak bikin laporan dong. Sampai akhirnya debt collector yang kedua masih tetap menghubungi saya. Itu saya alami loh. Bener-bener itu saya alami, sampai saya itu berasa hati itu kayak mencret, saya diteror sama HCI padahal bukan saya yang ngutang. Ya begitu sistem kerjanya mereka tuh memang seperti itu. Kalau orang Jawa bilang apa ya, gobloki lah ya. Walaupun udah ada laporan dari debt collector sebelumnya, ya tetap aja dia gobloki, dia sikat aja terus itu data.